Apalagi Bapak, kita maklum Pak. Kira apapun ditunggu. Ini salah negara kebijakannya Pak. Enggak Pak, kita. Masih dalam Iya. dan dengan segala aspek. Izin saya mulai dulu apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kami baru saja selesai pertemuan bersama dengan Bapak Kakor Lantas, Bapak Dirut Dasar Harja, dan juga Kak Kanwil BPN DKI Jakarta. Kami tadi bersama-sama membahas berbagai rencana reform untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola administrasi, baik administrasi kendaraan bermotor, administrasi kependudukan, administrasi perpajakan, juga administrasi pertanahan. Nah, kami juga banyak hal di situ dibahas, tapi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan penegasan ulang terkait dengan adanya perubahan nama-nama jalan di Jakarta. Yang perubahan ini memiliki konsekuensi yang kemudian diduga membebani masyarakat. Kami ingin tegaskan bahwa semua perubahan itu insya Allah tidak membebani baik biaya maupun yang lain. Perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan. Jadi misalnya kependudukan, ketika mengurus KTP baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru. Atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal. Dan semua perubahan itu tidak memiliki konsekuensi biaya sama sekali. Jadi semua aspek itu insya Allah tidak akan membebani, dan kita berharap dengan begitu kesimpang siuran informasi yang sempat kemarin muncul bisa diklarifikasi sehingga masyarakat juga merasa tenang, dan kami berharap ini akan bisa memberikan kepastian kepada semuanya. Jadi dalam pertemuan tadi juga sedikit dibahas, walaupun pertemuan kita sebenarnya tidak hanya membahas soal itu, ada banyak urusan yang tadi kita bahas sama-sama. Demikian penjelasan awal, saya mengundang Pak Kakor Lantas untuk menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Dirut BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mungkin seperti kami maklumkan beberapa waktu yang lalu bahwa Polri merencanakan pergantian plat nomor kendaraan. Insya Allah tahun ini akan kita terapkan plat warna dasar putih dengan tulisan warna hitam. Dengan catatan, tidak kita wajibkan kepada mereka yang waktu TNKB-nya belum habis. Jadi yang platnya sudah 5 tahun ini habis, dapat plat putih. Atau kalau yang rekan-rekan beli kendaraan baru. Ya, jadi tidak ada konsekuensi kepada mereka yang menggunakan plat hitam masih 2-3 tahun lagi berlaku. Silakan saja, nanti 5 tahun terakhir baru diganti dengan putih. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan penyesuaian data tertib admin yang harus dikerjakan. Saya kira Pak Gubernur punya PR banyak di situ. Ya, dengan hanya mengganti nama, di sana sudah banyak hal yang harus disesuaikan. Nah, kami dari pihak kepolisian sekali lagi tidak mewajibkan juga kepada rekan-rekan yang nanti tempat tinggalnya berganti, terus ganti STNK, bayar lagi. Tidak. Ya, kami punya data untuk pengesahan yang setiap tahun. Ya, di setiap tahun itulah nanti kita lihat ketika Gubernur DKI sudah mengganti namanya dan kebetulan yang memperpanjang pengesahan ini sudah ganti nama, baru dicatatkan. Tapi lembarannya sendiri itu tidak wajib diganti. Ya, kami akan mengeluarkan surat edaran karena kami juga harus membahas ini, merupakan surat penjelasan kepada jajaran karena mungkin saja bukan hanya Pak Gubernur DKI yang ada rencana ganti nama jalan ya. Nah, kami ada konsekuensi administrasi tentang surat-surat kendaraan di sana. Jadi kami tegaskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, prinsipnya kami akan mendukung seluruh kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan kami menyesuaikan nanti data kendaraan yang mana
masyarakat yang harus terkena dampak pergantian nama jalannya tidak dikenakan wajib ganti STNK, tapi data dari gubernur lah yang akan kami gunakan jalan lama menjadi jalan apa. Nanti tahun kelima STNK itu habis, pada saat ganti STNK baru dikenakan lagi penggantian PNBP seperti yang berlaku seperti sekarang. Ya, moga-moga informasi ini menjadi jelas. Jadi jangan sampai ada lagi dikatakan kita menambah beban biaya masyarakat, karena plat nomor saja sudah saya berlakukan seperti itu, bertahap nanti pemberlakuannya. Ya, saya kira ini yang saya perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Gubernur. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Lantas. Pak Kepala Kanwil BPN bisa membantu terkait surat-surat tanah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Gub, Pak Firman, dan kawan-kawan semua. Jadi kita siap mendukung reformasi di bidang address ini. Mudah-mudahan reformasi selanjutnya akan mempermudah informasi masyarakat, baik residen asli maupun tamu-tamu yang semakin banyak di DKI. Nah, ini semua tidak ada kaitannya dengan hak atas tanah. Sertifikat atas tanah masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin merubah ke nama jalan yang baru. Sekali lagi ini juga sudah kami sampaikan kepada seluruh jajaran, baik itu di front office, di loket, maupun di back office, maupun petugas-petugas kami yang ke lapangan. Semua akan mengikuti keputusan gubernur ini, dan ini semua untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, izin, Pak Kakor Lantas, Pak Kanwil. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gubernur bahwa penyesuaian data ini tentu bermanfaat positif bagi kami, dan di Jasa Raharja juga sama. Jadi dengan data yang dalam tahapannya mengikuti tahapan dari perubahan KTP dan kemudian data kendaraan, dan tentu data historis ini tidak akan ditinggalkan dalam rangka pembayaran santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan singkat. Saya rasa sudah cukup jelas. Ya, silakan. Izin Pak, Glenn dari SCTV. Ya. Mau penegasan aja Pak, untuk perubahan ini sebetulnya urgensinya apa ya Pak? Walaupun memang dikatakan tidak ada dampaknya, namun urgensinya apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi ini akan mencerminkan bahwa di kota kita ini ada begitu banyak pribadi-pribadi yang berjasa. Ini adalah kota di mana perjuangan itu dilakukan dan berkumpul begitu banyak pahlawan, begitu banyak pribadi berjasa. Nah, karena itulah kita melihat bahwa mereka-mereka sudah tiada, dan penamaan nama di Jakarta itu praktis. Jalan-jalan ini sudah berusia cukup panjang, karena penamaan baru hampir tidak ada. Pada saat dulu diberi nama, mereka masih hidup. Sekarang pribadi-pribadi berjasa itu sudah tiada, dan kita menghormati, mengenang, sekaligus menjadikan mereka inspirasi dengan mengabadikannya menjadi nama jalan di Jakarta. Nah, ini dilakukan serempak supaya memudahkan di dalam proses administrasinya. Tapi ini tidak selesai di sini, ini gelombang 1. Nanti kita akan teruskan sampai tuntas. Nah, pesan utamanya adalah ini tidak akan merepotkan bagi warga. Semua pergantian nanti akan dilakukan juga secara proaktif oleh Dukcapil yang terkait kependudukan. Jadi bila nanti ada pengurusan datang baru berganti. Semua yang sekarang tercatat di KTP, di kartu keluarga, di dokumen tanah, dokumen kendaraan bermotor, semuanya masih sahih. Tidak ada yang berubah. Nanti bersamaan dengan berakhirnya masa validitas dokumen, ketika diganti dokumen baru, barulah nama baru itu dimasukkan. Kecuali mau secara proaktif mendatangi dan mengubahnya. Jadi intinya seperti itu. Saya rasa cukup teman-teman, cukup jelas. Ini semua saya berharap dengan begitu clear
bahwa ini tidak membebani untuk masyarakat, dan harapannya nanti Jakarta makin mencerminkan sebagai kota yang menghormati pribadi-pribadi berjasa dan menjadikan pribadi berjasa itu sebagai inspirasi bagi generasi ke depan. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.